Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 958 billion dolar atau turun sekitar 1,34%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 19.900-an, Ethereum 1.356, BNB 285, XRP 0,48, Cardano 0,42, Solana 33, dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga 0,063 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, guys. Penurunannya ranging antara 1,sekian% hingga kurang lebih 3%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, untuk minggu ini guys, sebenarnya highlight utamanya akan berada di hari ini, hari Jumat ini. Kenapa? Karena nanti malam kita akan melihat rilisnya data ekonomi penting dari Amerika Serikat. Spesifiknya itu di jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan melihat non-farm payrolls dan juga unemployment rate, atau simpelnya adalah tingkat pengangguran dari Amerika Serikat. Dimana kalau kalian perhatikan forecast-nya itu angkanya masih menetap di 3,7%. Nah, kalau misalnya nanti memang datanya keluar sesuai 3,7%, ya mungkin kita akan melihat market volatil tapi nggak ekstrim gitu guys. Nah, yang menurut saya akan menciptakan volatilitas yang besar kalau misalnya yang terjadi adalah datanya tidak sesuai di sini. Alias forecast-nya 3,7, tapi kita melihat malah mungkin naik atau turun. Oke? Nah, opini saya pribadi, kalau misalnya kita melihat unemployment rate justru menguat menjadi 3,6%, somehow itu merupakan berita negatif harusnya buat stock market dan juga cryptocurrency, karena berarti labor market di Amerika Serikat itu masih sangat kuat. Otomatis The Fed masih mempunyai alasan untuk tetap hawkish atau agresif dalam melakukan kebijakan moneternya, khususnya untuk keputusan suku bunganya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat unemployment rate itu start untuk melemah, which is itu juga sesuatu yang sebenarnya diharapkan oleh kakek Powell gitu ya. Kenapa diharapkan unemployment rate itu melemah alias tingkat pengangguran Amerika Serikat itu meningkat? Karena katanya kakek Powell itu adalah salah satu cara gitu ya untuk menekan demand guys. Karena ketika banyak sekali orang-orang nganggur, otomatis kan nggak punya penghasilan. Ketika nggak punya penghasilan, otomatis mereka akan mengurangi juga pengeluarannya. Nah, ketika demand-nya atau pengeluaran dari orang-orang tersebut berkurang, kan otomatis kan demand untuk barang-barang kan juga berkurang gitu ya. Ketika demand berkurang, ya otomatis nanti harga cenderung juga akan menurun. Alias inflasinya akan tertekan. Jadi kalau misalnya kita justru melihat unemployment rate ini melemah, ini harusnya menjadi berita baik untuk market. Sebaliknya kalau menguat, itu akan menjadi berita buruk. Tapi kalau misalnya masih stay di 3,7, ya mungkin kita akan melihat pergerakan yang lumayan, tapi mungkin hanya akan zigzag-zigzag saja. Itu pandangan saya pribadi ya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat semacam volatilitas, mungkin bisa stay tune nanti di 19.30 waktu Indonesia Barat. Nanti kemungkinan besar akan ada pergerakan yang lumayan signifikan. Oke? So itu adalah yang pertama. Kemudian untuk hari ini kita sebenarnya mendapatkan banyak sekali berita-berita positif guys. Pertama dari negara Namibia. Namibia Central Bank says Bitcoin can be accepted as payment. Jadi Central Bank atau Bank Sentral dari Namibia itu mengatakan ini guys. Although digital currencies such as Bitcoin are still not legally recognized, retailers and dealers may take money in this form if they are willing to participate in such an exchange or trade. Jadi Bank Sentral dari Namibia mengatakan bahwa walaupun gitu ya Bitcoin itu belum disahkan sebagai legal tender di negara mereka atau alat transaksi yang sah, tapi kalau misalnya ada para pengusaha, retail dan juga dealers yang pengen menerima pembayaran melalui cryptocurrency, menurut Bank Sentral Namibia itu sah-sah saja. Alias dengan adanya statement ini kita bisa asumsikan bahwa bank sentralnya Namibia itu ya tidak anti cryptocurrency gitu ya. Dan bisa aja kalau misalnya ini berjalan dengan baik, mereka bisa melegalkan cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang legal di negara mereka seperti yang terjadi di El Salvador.
gitu ya. Jadi sekali lagi kita mendapatkan ada berita adopsi dari sebuah negara. Walaupun kalian mungkin bisa berargumen, tapi kan ini negara kecil kok, siapa yang tahu Namibia itu apa? El Salvador juga negara kecil. Ya saya mengerti guys. Tapi ini adalah sebuah step yang baik, sebuah step ke arah yang kita mau gitu ya, di mana udah ada negara-negara yang start untuk menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Walaupun mungkin belum negara-negara besar yang masuk, tapi at least sudah ada negara yang start memulai gitu ya. Nah, ketika misalnya nanti kita melihat negara-negara yang sudah menerima Bitcoin atau kripto sebagai alat pembayaran itu berjalan dengan baik gitu ya, ini mungkin akan dilirik lagi oleh negara-negara lain gitu. Nah, nanti pelan-pelan adopsinya akan terus terjadi. Nah, kalau misalnya nanti sudah mulai mainstream gitu ya, hampir semua negara udah menerima Bitcoin, ya kalaupun kalian udah baru beli pada saat itu, kemungkinan besar sudah telat gitu guys. Jadi, yang bisa kita lakukan sekarang adalah tentunya berharap gitu ya, bahwa penerapan di beberapa negara ini, Namibia dan juga El Salvador itu berjalan dengan baik gitu ya, dan kita bisa melihat mungkin negara-negara lain juga start untuk melirik dan melakukan hal yang sama. Jadi itu juga adalah sebuah hal yang positif. Kemudian juga dari Colorado atau salah satu daerah di Amerika Serikat, disampaikan di sini is accepting crypto for tax payments, dan ini juga hal yang baru gitu ya, dimana di Colorado, kalau misalnya kalian tinggal di Colorado dan pengen bayar pajak, sekarang juga udah bisa pakai cryptocurrency. Oke, sekali lagi guys, ini belum diterapkan di semua daerah Amerika Serikat, baru satu. Tapi kalau misalnya berjalan dengan baik, diterapkan, kemudian dilihat memang dampaknya positif, ya bisa jadi diterapkan di semua daerah Amerika Serikat. Gitu kan. Jadi, walaupun ini adalah sebuah step kecil, tapi ini adalah step kecil yang sangat penting, guys. Oke, kita perlu ada negara-negara kecil dulu, kemudian daerah-daerah kecil dulu yang menerapkan hal ini untuk dijadikan contoh dulu, guys. Gitu kan. Jadikan contoh dulu, kalau memang berjalan dengan baik, ya ini bisa aja gitu ya diterapkan di daerah-daerah lainnya. Dan sekali lagi, walaupun harga kripto gitu ya cenderung berapa bulan terakhir itu sideways, kalau misalnya kita lihat dari tahun lalu mungkin cenderung sangat bearish, tapi yang terjadi di belakang layar selama beberapa bulan atau bahkan 1-2 tahun terakhir, kita selalu melihat berita-berita baik seputar adopsi terjadi di cryptocurrency. Jadi ini sekali lagi semakin menguatkan hati saya gitu ya, untuk terus hold cryptocurrency, khususnya mungkin Bitcoin, untuk long term. Gitu ya, jadi itu adalah yang berikutnya. Dan juga yang terakhir, more than 30% of Canadians plan to purchase crypto by 2024, says OSC Head. Jadi ada sebuah survei yang dilakukan di Kanada mengatakan bahwa ada 30% dari total masyarakat Kanada sudah merencanakan untuk membeli kripto di tahun 2024 gitu ya. 30% dari seluruh masyarakat Kanada itu bisa kalian hitung berapa guys. Gitu ya. Tapi mungkin ya kita nggak tahu ya kebenaran survei ini seperti apa, tapi itu yang menjadi headline. Dan sekali lagi, berbahagialah kita gitu ya kalau misalnya kita udah start untuk berinvestasi dari sekarang, atau mungkin kalian sudah start dari tahun-tahun lalu, karena kita membeli ketika kripto dan juga Bitcoin ini belum benar-benar mainstream guys, belum dipakai di mana-mana, masih ada sebagian kecil yang memakainya tapi belum semua gitu. Dan kalau misalnya kita lihat di Indonesia saja, contoh simpelnya, kalau misalnya kalian tanya gitu ya ke teman-teman kalian yang mungkin sebelumnya atau tahun lalu pernah mencoba untuk masuk ke kripto, mungkin sebagian dari mereka sekarang udah nggak lagi gitu ya, nggak lagi punya koin kripto, atau mungkin mereka udahlah biarin aja gitu ya, saya pun masuknya cuma kecil gitu, saya nggak mau lagi deh nyentuh-nyentuh namanya kripto itu scam. Karena kenapa? Harganya turun terus dari kemarin saya beli gitu kan. Mungkin udah banyak yang bakalan ngomong seperti itu ketika kalian tanya-tanyain. Padahal di tahun lalu mereka hype banget gitu kan. Wah, saya mau beli nih kripto karena naik terus. Tapi pada saat masuk ke bear market, justru mereka-mereka ini sekarang malah nggak pengen masuk. Padahal dikasih harga murah, tapi mereka justru merasa, ya nggak usah deh, harganya turun terus, ngapain gitu kan. Dan itu adalah sebuah mindset. Dan kita bisa asumsikan mereka-mereka itu adalah orang-orang yang hanya membeli karena FOMO doang. Tapi mereka nggak tahu kenapa mereka membeli kripto, apa tujuannya, Bitcoin itu sebenarnya apa gitu kan. Mereka nggak pelajari dulu. Sehingga mereka nggak bisa nge-hold jangka panjang, dan mereka langsung ambil kesimpulan kripto itu adalah scam. Gitu ya, jadi berbahagialah kalian gitu ya. Kalau masih bisa bertahan sampai sekarang, harusnya kalian adalah menjadi pemenang-pemenang di cycle berikutnya.
Dan sebelum kita masuk ke chart, saya masih pengen ingatkan untuk kalian yang pengen ikutan launchpad di Bybit, mereka kebetulan lagi adakan launchpad PUMLX, dan sebentar lagi akan end subscription-nya. Kalau misalnya kalian yang sudah punya token BitDAO atau USDT, kalian pengen ikutan, itu bisa join di sini. Dan kalau misalnya kalian lihat untuk launchpad-nya sendiri, itu biasanya return-nya luar biasa besar ya guys. Sampai ribuan persen untuk 1 minggu pertama. Yang token JIN di sini saja itu ada 3000% kenaikannya. Kasta 2000%, Real 1800%, dan minimal biasanya itu kenaikannya 4-500%. Jadi ini bisa kalian jadikan juga untuk cari-cari passive income gitu ya guys, dengan ikutan launchpad dari Bybit. Caranya gampang banget, kalian tinggal hold token BitDAO atau kalian pengen ikutan lottery menggunakan USDT itu bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk memanfaatkan fitur ini, langsung aja klik link yang di kolom description box di bawah untuk mendaftar. Dan dengan mendaftar dengan link tersebut, kalian juga berkesempatan memenangkan reward hingga 60-an juta rupiah. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. Nah, untuk sementara tentunya guys, kemungkinan besar market secara overall bakalan menunggu sampai nanti data unemployment rate itu dirilis, baru akan melihat semacam volatilitas. So, untuk kalian yang masih mempunyai posisi yang terbuka di sini, pastikan kalian sudah manage posisi tersebut dengan baik gitu ya. Kalau kalian perlu menggeser stop loss kalian, lagi geser dulu. Kalau misalnya perlu di closing sebagian, ya closing dulu. Karena kenapa? Ketika nanti ada data-data seperti unemployment rate itu dirilis dan NFP, maka yang biasa kita lihat adalah orang-orang yang short maupun yang long itu sama-sama kena. Alias misalnya kalian buy di sini atau sell deh, itu biasanya dua-duanya bakalan kena. Kenapa? Karena pergerakannya bakalan zigzag biasanya. Gitu ya. Jadi itu yang perlu kalian aware, dan harusnya kalian udah siap dengan resikonya ya. Kalau misalnya kalian udah taruh stop loss-nya di tempat yang kalian tentukan, ya kalian harus tahu resiko tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat di 4-hour chart, tentunya ada sebuah indikasi yang kurang baik bisa kita lihat di sini, di mana cenderung kita sepertinya sangat kesulitan gitu guys untuk mampu break dari area 20.500 di sini dan closing 4-hour candle di atas area tersebut. So far jadinya kita masih bisa asumsikan bahwa Bitcoin masih mempertahankan area range di sini gitu ya. Kita belum mampu untuk break dari salah satu area di sini, baik area major support maupun resistance-nya. Oke. Jadi ini adalah kedua areanya di sekitaran 20.300 sampai 500 sampai 18.500 sampai 300. Oke, ini adalah area range yang sudah menahan Bitcoin selama beberapa bulan terakhir. Dan sampai hari ini kita belum mampu break. Justru kita melihat adanya rejection yang terjadi beberapa kali. Percobaan kemarin kita gagal, percobaan yang di sini juga gagal, dan cenderung sekarang kita malah membentuk semacam double top guys. Oke. Neckline-nya di sini, kalau kita breakdown di sini, tentunya ini bukan berita baik karena bisa jadi kita akan kembali menuju ke area support berikutnya yang paling dekat di sekitaran 19.600 sampai 700. Kalau ini jebol, kemungkinan besar menurut saya kita akan kembali menuju ke sekitaran area 18.500. Jadi untuk sementara ya tentunya dengan adanya pengetahuan kita tentang data nanti malam yang akan dirilis, saya rasa kalau kalian yang belum open posisi ya sudah ditunggu saja dulu, nanti unemployment rate-nya sudah dirilis. Kalau misalnya kalian pengen ambil posisi setelah itu, baru mungkin kalian cari setup-nya gitu ya. Jadi untuk sementara yang bisa saya sampaikan adalah kalau misalnya kita lihat dari 15-minute chart gitu ya, tentunya kita melihat bahwa Bitcoin sepertinya juga memang lagi kesulitan mendapatkan momentum karena volumenya masih sangat kecil. Dan kalau misalnya kita mampu break dari yang tadi saya sampaikan guys, kalau misalnya kita mampu break dari neckline-nya di sini, maka kemungkinan besar kita cenderung membuat double top ini valid. Gitu ya. Invalidasinya adalah tentunya kalau misalnya kita melihat breakout dari sini dan kita melihat closing 4-hour candle di atas area ini, berarti kita fix breakout dari channel di sini. Tapi jangan sampai langsung euforia dulu guys. Kenapa? Karena ketika kita breakout dari sini juga kita langsung ketemu lagi dengan trend line-nya di sini, sekaligus merupakan area major resistance juga. Jadi akan lebih baik kalau misalnya kalian pengen long gitu ya. Saya pribadi juga akan lebih merasa aman kalau kita sudah break dari sekitaran 21 ribuan kemudian consolidate di atas area tersebut. Ini adalah bagi saya sebuah indikasi yang lebih baik. Jadi untuk sementara selama kita berada di range ini, sekali lagi saya ingatkan guys, selama kita berada di range ini,
selalu saja ada kesempatan bagi kita untuk bolak-balik seperti yang terjadi sudah beberapa kali sebelumnya. Kita nyentuh resistance, balik lagi ke support, nyentuh resistance, balik lagi support, dan seterusnya. Oke, jadi kalau misalnya kalian masih mempunyai posisi long gitu ya, harusnya kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan, manage trade kalian dengan baik. Dan ya, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan sampai kalian terlalu agresif ya. Sembari kita menunggu unemployment rate-nya, saya rasa kita juga di pertengahan area support and resistance. Jadi saya rasa no trade zone bagi saya juga. Dan ya, kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.